Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1, Saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati. Saudara, pada umumnya orang mengartikan beribadah adalah seketika kita berada di dalam gedung gereja, saudara. Kita hidup di benua yang mana, saudara? Kita sering mengartikan terlalu sempit artinya beribadah, sehingga yang terjadi orang Kristen hidup dalam dua benua. Benua yang pertama, tak kala kita 2 jam berada dalam gereja, nampak kudus, mulia dan tulus, hampir sulit membedakan mana malaikat dan mana manusianya. Tetapi saudara, potret yang lain kita dapati di benua kedua, di luar gereja, di hari Senin sampai dengan Sabtu. Pemandangan yang kita lihat sama sekali berbeda. Dari mulai penampilan berpakaian, cara berbicara, pandangan mata hingga perilaku dalam hidup, beda banget, saudara. Ada peribahasa yang sering kita dengar, jauh panggang dari api. Artinya, mestinya yang namanya panggang itu selalu ada api, saudara. Jadi jika panggang jauh dari api, artinya kenyataan yang dilihat sangat berbeda dengan yang seharusnya. Apa yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, saudara? Ayat renungan kita pada hari ini menjelaskan bahwa ibadah yang sejati bukanlah hanya pada saat kita berada di dalam ibadah gereja atau ibadah kebaktian saja. Tidak hanya pada waktu tubuh kita berada di gereja, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan hidup yang kudus itu artinya seluruh keberadaan kita, baik penampilan, perkataan juga, perbuatan kita haruslah selaras dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan tidak hanya pada saat kita beribadah, saudara. Moto kekristenan kita sebagai anak Tuhan tidak terbatas pada saat kita menaikkan kidung pujian dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan saja. Di dalam kehidupan ini sehari-hari, di dunia nyata, baik di rumah, di tengah-tengah pekerjaan atau bisnis, kita harus menampilkan kepribadian atau karakter Kristus. Gambar kita saat beribadah dan saat kita hidup di luar gereja mestinya senada, senapas dan segambar dengan Kristus. Puji Tuhan. Hasil survei yang sangat mengejutkan, saudara. Jangan seperti hasil survei yang diungkapkan oleh George Barna, pendiri The Barna Research. Setiap hari gereja menjadi seperti dunia. Keadaan seperti ini sungguh menyedihkan, sangat memprihatinkan. Banyak gereja dan orang Kristen sudah menjadi serupa dengan dunia. Padahal seharusnya gerejalah, kitalah anak Tuhan yang harus mengubah dunia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Matius 5:13 berkata demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, perkataan Mahatma Gandhi, pemimpin India, berkata demikian, jika saja orang Kristen di India hidup seperti Yesus,
Dia sudah lama tersungkur pada kaki Yesus. Bagaimana tampilan hidup saudara? Bagaimana tampilan hidup kita pada saat hari ini? Serupakah di gereja dengan di luar gereja? Jangan lagi hidup di dunia, di dua benua, saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada saat hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menasihati kami untuk kami selalu menjadi saluran berkat bagi orang lain, sehingga banyak orang dimenangkan oleh karena kesaksian pribadi lepas pribadi kami umat-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkatilah seluruh mendengarkan program santapan rohani pada saat hari ini, dan jadikan Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Jadilah menjadi saksi dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.